Oke, selamat bertemu kembali anak-anak di pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi tentang fluida dinamis. Dinamis atau dinamik. Apa itu fluida dinamik? Fluida dinamik itu adalah, ya kita belajar langsung ya materi. Fluida dinamis, coba lihat perhatikan. Kalau kita lihat gambar ini, airnya ini mengalir, kalau ini airnya diam ketika di ember. Nah, kalau diam itu namanya fluida statis. Nah, kita belajar. Tapi kalau bergerak, dia disebut dengan fluida dinamis. Nah, kemudian ketika dia menjadi fluida dinamis bergerak itu berarti tidak asal bergerak, tetapi ada aturan mainnya. Tidak asal bergerak. Nah, aturan mainnya bagaimana? Lihat ini, dia bergeraknya secara streamline, secara lurus, alirannya itu beraturan, tidak asal. Beda dengan yang di bawah di sini. Di bawah di sini dia muncul gelombang-gelombang atau istilahnya turbulensi. Resnya berpotongan, nabrak sana nabrak sini. Itu tidak sebagai fluida ideal. Nah, kenapa harus ada fluida ideal? Sehingga fluida ideal itu digunakan untuk perhitungan secara matematis. Bisa dihitung kalau dalam kondisi ideal. Kalau tidak ideal, maka nilainya akan berubah. Ciri dari sebuah fluida ideal yang pertama adalah satu, ketika ini dikompres, ditekan, dia tidak mengalami perubahan volume. Yes, incompressible, volumenya tetap atau tak termampatkan bahasa Indonesia. Yang kedua, ketika dia mengalir, dia tidak mengalami gaya gesek, sehingga kecepatan tidak ada energi yang hilang. Yang ketiga itu adalah alirannya. Lihat, alirannya itu streamline, seperti tadi ya, merupakan sebuah garis lurus, tidak berupa turbulensi. Nah, ketika mengalir juga, kecepatannya itu harus tetap, maka istilahnya adalah alirannya tuna. Itu adalah ciri dari fluida ideal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya supaya air yang semula ini bisa memuncrat jauh? Bagaimana caranya? Nah, kita harus perhatikan yang pertama adalah debit. Debit itu apa? Banyaknya air yang muncrat, yang keluar, banyaknya air yang keluar dalam satuan waktu tertentu. Sehingga misalnya Q debit ini ya, meter persegi, meter kubik per second. Yang dimana Q-nya adalah debit, V-nya volume, T-nya waktu. Ingat, volume ini waktu. Nah, kalau kita uraikan secara matematik, kalau ini berbentuk peralon ini ya, maka dia memiliki luas tertentu, panjang tertentu. Berarti volume di sini adalah bisa dikatakan volume A kali X per T. Itu adalah jarak, ini waktu. Jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan. Oh, berarti debit juga sebagai debit itu dapat diartikan sebagai luas dikalikan kecepatan. Kalau di sini di volume, kalau di sini kecepatan. Itu ya, ingat dijaga balik. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kenapa dia bisa muncrat ke sana itu menggunakan konsep kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Hi di sini sama dengan hi di sini. Berarti ya, debit 1 sama dengan debit 2. Penurunannya langsung saja saya masukkan di sana. Tadi prinsipnya ini. Hi1 sama dengan Hi2. Hi2 berarti A1V1 sama dengan A2V2. Cara menurunkan cepatnya begitu. Nah, inilah disebut dengan asas kontinuitas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, fluida itu bisa dimanfaatkan dalam banyak hal, misalkan dalam pesawat terbang dan sebagainya. Yang pertama kita akan bahas tentang namanya asas Bernoulli. Ini akan dipakai untuk menurunkan rumus-rumus yang tadi di atas itu. Asas Bernoulli ini prinsipnya adalah bagaimanakah caranya air yang ada di bawah dengan ketinggian H1 ini dinaikkan ke atas dengan ketinggian H2 di sana. Dengan catatan Hi1 tadi ya sama dengan Hi2 di sana. Berarti dalam selang waktu tertentu volumenya itu yang dipindahkan akan sama. Lalu sudah saya turunkan sehingga ketemulah yang namanya persamaan Bernoulli yang artinya seperti ini. Nah, panjangnya seperti ini.
P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho G1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat plus rho G2. Atau boleh secara konsep ditulis P plus setengah rho V kuadrat plus rho G sama dengan konstan. Gitu ya. Nah, kemudian pemanfaatannya dalam Bernoulli yang pertama adalah konsep Torricelli di sana. Ini ada sebuah misalkan tangki besar, kemudian dilubangi. Kalau dilubangi dia akan muncrat ke sana. Semakin ke bawah muncratnya akan semakin jauh kan begitu ya. Nah, konsep ini dihitung oleh namanya Torricelli. Konsepnya ketemu ini pakai persamaan Bernoulli. Nah, tekanan yang ada di atas sama yang di bawah sini dianggap sama sehingga P1 dan P2 itu dihilangkan. Kemudian P1 di sini juga dianggap 0. P1 itu yang ada di sini. Kecepatan dia turun ke sana. Kalau wadahnya sangat besar, golongan kecil, maka turunnya kan sangat pelan-pelan, maka dianggap di sini 0. Maka ketemu persamaan seperti ini. Ya tinggal yang ini sama yang sebelah sini. Nah, langsung ketemu. P2 sama dengan akar 2GH. GH-nya itu adalah dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini ya. Nah, berapakah jarak dari sini ke sana? Jarak X-nya, istilahnya X-nya ke sana berapa? X-nya itu sama dengan 2 kali H2. H2 itu adalah yang di sini, dikalikan H-nya di sana tadi ya. Kalau di buku terusnya H besar kali H, itu adalah jarak pancuran yang mendatang. Tuh. Kemudian kita akan belajar konsep pesawat terbang. Kenapa pesawat bisa terbang? Itu karena ada sayap. Sayap inilah yang dipakai untuk sebagai gaya angkat supaya pesawat itu bergerak bisa naik ke atas. Pesawat pasti bergerak dengan kecepatan tertentu. Tidak bisa pesawat itu bergerak secara pelan-pelan kecuali menggunakan baling-balingnya. Helikopter ya, kita bicara tentang pesawatnya ya. Dia harus bergerak cepat. Kenapa? Ketika dia bergerak cepat, ini konsep gambarnya ya. Nah, ketika dia bergerak ke sana, cepat sekali, maka nanti ada aliran yang di atas, ada aliran yang di bawah. Konsep dari ini ya, sayapnya, konstruksinya dibuat seperti ini supaya apa? Kecepatan yang di atas itu lebih besar dibanding kecepatan yang di bawah. Kecepatan yang besar di atas ini kemudian membuat tekanannya kecil. Kalau tekanannya kecil, di sini lebih besar, maka sehingga dia keangkat ke sana. Sama seperti kalau kamu nyedot gelas kosong itu disedot, tekanannya kan menjadi kecil sehingga dia naik gitu, sehingga naik ke atas. Nah, kemudian secara matematis dihitung bahwa besarnya gaya ke atas ini ya prinsipnya. P1 itu harus lebih besar P2 sehingga membuat P2 itu lebih besar menjadi P1. Ketemu bahwa besarnya F gaya ke atas P kali A. Nah, kita mencari P-nya kan yang di sini. Ini adalah P-nya. Sehingga ketemu gaya ke atas itu adalah setengah rho kali A V2 kuadrat V1 kuadrat. Inilah hitungan secara matematis sederhana bagaimana membuat pesawat itu terbang. Tentunya tidak langsung rumus ini langsung dipakai secara matematika untuk membuat pesawat ya enggak, tapi lebih rumit, tapi prinsipnya menggunakannya. Venturi itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk mengukur berapakah laju dari sebuah fluida, berapa kecepatan dari sebuah fluida. Menggunakan konsep ini ya, ini besar, ini kecil, kemudian dikasih lubang di sana. Berapakah V1 di sini? V1 ini, nah secara matematis diturunkan menggunakan konsep kontinuitas di sana dan konsep Bernoulli digabung sehingga ketemu persamaan. Nah ini kan digabung, ini kan V2 dimasukkan, ketemulah V1 min V2 sekian, nanti langsung bisa ketemu namanya V1 penurunannya, besarnya V1. Nah dari persamaan di sini ketemu V1. Nanti V2 nya bagaimana? Gunakan konsep A1 V1 sama dengan A2 V2, nanti ketemu V2 gitu. Ini adalah konsep Venturi method. Dan yang terakhir alat semprot. Semprot itu prinsipnya adalah bagaimanakah caranya supaya dia nyepray ke sana, berarti ini lubangnya harus kecil, begitu lubang kecil kemudian diberi tekanan V1 nya kecil, nanti muncul di sana V2 nya akan semakin besar gitu.
Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk materi fluida dinamis. Semoga anak-anak bisa memahami. Terima kasih. Selamat pagi semua.